6 dari 8 korban tewas dalam kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi telah teridentifikasi. Sementara itu dari 11 korban luka, beberapa diantaranya telah diperbolehkan pulang. Pusdoskes Polda Jawa Barat dan RSUD Ciawi telah menyerahkan 6 jenazah korban kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi ke pihak keluarga. 5 jenazah dibawa ke rumah duka di Sukabumi, Jawa Barat, dan 1 jenazah dibawa ke Cianjur, Jawa Barat. Tim DVI Dokes Polda Jawa Barat telah menyerahkan sampel DNA kedua jenazah ke laboratorium Pusdokes Polri untuk diidentifikasi. RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Sugianti, salah satu korban yang selamat dalam kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat, tak menyangka perjalanannya pada Selasa malam menjadi momen kebersamaan terakhirnya bersama sang suami. Suami Sugianti menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan beruntun itu. Tak hanya diselimuti duka kehilangan suami, Sugianti dan anaknya yang berusia 3 tahun juga merasakan sakit akibat luka yang diderita akibat kecelakaan. Tolnya suami saya itu nggak bisa dipakai, rusak, jadi kartunya rusak. Jadi tanya ke Pak Sapamnya, katanya nungguin yang belakang, nanti minta tolong, biasanakan gitu ya Pak ya, di tolong biasanakan gitu. Suami saya turun, saya suruh ngambil uang di dompet buat bayar yang di belakang. Nah, pas itu langsung gitu Pak, saya mau udah nggak ingat lagi. Langsung tabrakan gitu? Iya. Itu ibu berarti arah dari mana mau kemana bu tujuannya? Saya dari Sukabumi mau ke Bekasi, mau ke Tambun. Kecelakaan maut yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Berawal saat truk bermuatan galon air mineral hendak memasuki gerbang tol menuju arah Jakarta. Tiba-tiba, truk tak dapat dikendalikan hingga oleng dan menabrak kendaraan di depannya. 3 kendaraan diantaranya terbakar. Akibatnya, 8 orang tewas dan 11 orang lainnya terluka. Pasca kejadian, polisi melakukan gelar olah tempat kejadian perkara di gerbang tol Ciawi Bogor untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dalam olah TKP, polisi menurunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA. Selain itu, polisi juga menggunakan mobil peraga untuk menunjukkan posisi mobil saat terjadi kecelakaan. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Saat ini, sejumlah keluarga korban telah memberikan data-data yang dibutuhkan dalam proses identifikasi korban. Hingga kini, dari 8 korban meninggal dunia, 6 diantaranya telah teridentifikasi. Sementara, dari 11 korban luka yang menjalani perawatan di rumah sakit, beberapa diantaranya telah diperbolehkan pulang. Tim Liputan, Kompas TV. Penyebab kecelakaan di gerbang tol Ciawi yang menyebabkan 8 orang meninggal masih didalami polisi. Selain memeriksa kendaraan, KNKT juga akan meminta keterangan pengemudi truk air galon mineral serta mengecek CCTV di lokasi kejadian untuk memvalidasi kecepatan kendaraan. Kecelakaan maut yang melibatkan banyak kendaraan kembali terjadi di ruas jalan tol. Pasca kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat kemarin, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian.
setelah kita ambil kamera semua, nanti akan kita analisis, kemudian 1-2 hari akan kita ketahui secara 3 dimensi dari mulai sebelum kejadian, sesaat, dan sesudah. Sehingga nanti bisa betul-betul komprehensif kejadiannya itu, faktor-faktor penyebab yang menyebabkan itu apa saja. Sehingga dari penyidik tidak harapannya tidak melakukan miss. Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkatan Jalan KNKT Ahmad Wildan menjelaskan, usai memantau TKP kecelakaan, KNKT akan melakukan pemeriksaan kendaraan. Ahmad Wildan menyebutkan KNKT juga akan meminta keterangan pengemudi truk air galon mineral serta mengecek CCTV di lokasi kejadian untuk validasi kecepatan kendaraan. Keterangan sementara dari data itu memang ada overloading ya, bahkan sampai 2 kali lipat kalau nggak salah. Nah, ini baru kami tampung data itu, dan hal itu bisa memungkinkan terjadi, artinya pengemudi pada saat melakukan pengereman membutuhkan jarak yang lebih panjang. Karena jarak pengereman itu kan berbanding lurus dengan massa dan kuadrat kecepatan. Jadi kalau dia menggunakan gigi tinggi, kemudian masanya 2 kali lipat, jelas jarak pengereman yang dibutuhkan juga lebih panjang. Nah, itu kan bisa jadi terjadi. Tapi kami semua ini lagi mengumpulkan faktual-faktual yang dibutuhkan. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi akan mengundang para pemangku kepentingan di transportasi darat untuk menekankan keselamatan pengguna jalan. Menhub menyebut menyesalkan kecelakaan di gerbang tol Ciawi yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Kami dari Kementerian Perhubungan sangat berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa dicegah. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali, dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder, bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu adalah layak jalan. Pasca tabrakan beruntun yang menewaskan 8 orang, polisi membuka pos antemortem di RSUD Ciawi untuk memudahkan keluarga, memberikan informasi dan data hingga melakukan tes DNA. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Niko Zulfikar di RSUD Ciawi, Jawa Barat. Niko, untuk saat ini dari 8 sudah ada 6 jenazah yang diidentifikasi. Lalu seperti apa proses identifikasi 2 jenazah berikutnya, dan kemudian bagaimana dengan korban luka hingga saat ini? Juno, untuk saat ini, untuk korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan secara intensif. Yang sebelumnya dilakukan perawatan di ruang IGD, saat ini sudah dipindahkan ke ruang perawatan Bougainville dan Anggrek. Untuk jumlahnya sendiri berjumlah 5 orang. Dari sebelumnya 11, namun 6 diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit sendiri. Sedangkan untuk jenazah dari 8 orang pada Rabu malam berhasil diidentifikasi. 6 berhasil dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan 2 yang mengalami luka cukup serius saat ini masih berada di kamar jenazah RSUD Ciawi. Sedangkan untuk tes DNA sendiri sudah dilakukan pihak keluarga terkait 2 korban yang belum teridentifikasi. Guna untuk penyelidikan lebih lanjut dan mendukung proses identifikasi, sampel kedua jenazah tersebut saat ini sudah dikirim ke lab DNA Pusdok Polri sejak Rabu malam, Juno. Ya, Niko, untuk saat ini polisi telah melakukan olah TKP kemarin dan juga KNKT juga telah melakukan penyelidikan sementara terkait dengan kecelakaan ini. Dari penyelidikan, apakah ditemui bahwa truk galon tersebut merupakan penyebabnya karena remblong, dan juga apakah juga ada dugaan kelebihan muatan? Untuk penyebab pasti dari kejadian tabrakan beruntun yang menewaskan 8 orang tersebut saat ini masih dalam penyelidikan petugas.
meskipun pihak kepolisian dari Kakor Lantas sudah melakukan traffic accident analysis sendiri, tapi saat ini hasilnya sendiri belum bisa diketahui atau belum masih dilakukan penyelidikan. Sementara itu untuk sang supir sendiri saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit RSUD Ciawi karena kondisi sang supir saat ini belum bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait kejadian tersebut, Juno. Ya Niko, untuk saat ini sebenarnya berapa banyak kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun hingga menewaskan 8 orang dan 11 orang terluka? Untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun yang terjadi pada malam kemarin sendiri ada 7 kendaraan. 3 diantaranya mengalami luka bakar. Saat ini untuk keberadaan kendaraan atau bangkai kendaraan yang mengalami rusak-rusak akibat kejadian tersebut berada di unit Lakatol Ciawi, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar dari RSUD Ciawi, Jawa Barat.